赢了。Halo semuanya, berjumpa lagi bersama Let's Movie. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rizki yang berlimpah. Oke guys, kali ini admin akan mereview film Eye for an Eye, Ahli Pedang yang Buta. Film ini rilis pada tahun 2022. Film ini menceritakan tentang pendekar buta yang membalas dendam dan menuntut keadilan. Tapi sebelum lanjut ke alur ceritanya, alangkah lebih baiknya untuk subscribe channel Let's Movie terlebih dulu ya guys. Oke, langsung aja guys. Di awal cerita terlihat seorang pria buta sedang mengembara bersama kuda yang menjadi sahabat setianya. Pria itu bernama Cheng Yi, sang pembunuh hantu. Dia adalah pendekar buta yang sedang menjalankan misinya demi mendapatkan uang untuk pengobatan kedua matanya. Cheng Yi mengumpulkan uang dari setiap misi yang ditugaskan kepadanya. Meskipun dengan keadaan buta, tetapi Cheng Yi selalu berhasil dalam menjalankan setiap misinya. Dalam perjalanannya, Cheng Yi tak sengaja melintas di kediaman Yuanzi. Dia mencium aroma anggur yang menggoda imannya. Tak perlu pikir panjang. Kudanya pun langsung diparkirkan untuk beristirahat sejenak di tempat itu. Dengan nada sok kenal, Cheng Yi meminta anggur kepada Yuanzi. Setelah meminum beberapa gelas anggur, Cheng Yi ingin melanjutkan perjalanannya. Dia mengetahui jika Yuanzi akan segera menikah. Jadi dia akan membayar anggur itu sebagai bentuk hadiah pernikahannya. Namun Yuanzi meminta pada Cheng Yi untuk istirahat dulu sebelum melanjutkan perjalanannya, dan Yuanzi akan memberi makan kudanya. Namun tiba-tiba ada yang terjatuh dan itu seperti orang di dalamnya, sontak Yuanzi pun merasa takut. Akhirnya Cheng Yi pun menjelaskan jika dia adalah pembunuh hantu yang akan menangkap siapa saja, yang penting dia mendapatkan imbalan uang. Yuanzi sangat bahagia menyambut kedatangan calon suaminya. Beberapa tetangga datang untuk mengucapkan selamat kepada Yuanzi. Tak terkecuali Ni Jun, dia adalah kakaknya Yuanzi. Kebahagiaan Yuanzi pun semakin lengkap dengan kedatangan kakaknya tersebut. Namun sebaliknya, kedatangan Ni Jun justru awal dari malapetaka yang akan Yuanzi hadapi. Ni Jun adalah orang yang dicari oleh Yuan Ying karena pernah terlibat masalah dengan keluarga Yuan yang kejam. Ni Jun pun menjamu para tetangga yang datang. Namun mereka bubar seperti takut akan kehadiran Ni Jun. Karena kebanyakan minum anggur, Cheng Yi pun teler dan ketiduran di belakang bersama kudanya. Siang pun berganti malam, kemudian Cheng Yi terbangun dan merasa ada yang aneh terjadi. Lalu dia dengan segera memeriksa keadaan. Dan benar saja ada banyak mayat di sana. Telah terjadi pembantaian selama Cheng Yi berada di alam mimpi. Namun dia menemukan Yuanzi masih hidup, tapi dengan keadaan yang kurang baik. Yuanzi seperti dalam keadaan putus asa. Setelah itu Yuanzi pun menceritakan semua yang telah terjadi kepada Cheng Yi. Yuanzi bercerita bahwa setelah Cheng Yi mabuk dan tidur, datanglah Yuan Ying dan anak buahnya untuk mencari Ni Jun. Usul punya usul, ternyata untuk menuruti keinginan Nona Guo, yakni anak Jenderal Guo yang hendak Yuan Ying nikahi. Yuan Ying menziarah makam penguasa dinasti Han dan Ni Jun menyaksikan hal itu. Akhirnya dia pun diburu karenanya. Setelah membunuh Ni Jun dan calon suami Yuanzi, He Qiufeng menyeret Yuanzi ke dalam ruangan untuk diperkosa oleh Yuan Ying. Dari situlah malapetaka bagi Yuan Ying dimulai. Yuanzi akan menuntut balas terhadap apa yang telah dilakukan oleh Yuan Ying pada hari itu. Keesokan harinya, Cheng Yi menyerahkan hasil tangkapannya ke kantor kepolisian sekaligus meminta imbalannya. Dia menjelaskan jika dia telah mengikuti sayembara untuk menangkap para buronan pemerintah. Dan secara mengejutkan, Cheng Yi pun mengetahui adanya oknum polisi yang juga menjadi targetnya. Dengan cepat, Cheng Yi pun membunuhnya. Setelah mendapatkan uang imbalan, Cheng Yi bergegas pergi dari kantor polisi tersebut. Namun sebelum pergi, Cheng Yi memberitahu jika telah terjadi pembunuhan di wilayah hukum kepolisian tersebut. Cheng Yi berharap pihak kepolisian segera menangkap pelakunya. Polisi pun mendatangi kediaman Yuanzi di mana telah terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh Yuan Ying.
Akhirnya Kapolsek tersebut menyarankan kepada Yanzi untuk melupakan masalah ini karena dia tidak berani kepada Yuan Ying. Sontak hal itu membuat Yanzi kaget dan tahu jika hukum di daerah itu tumpul ke bawah. Yanzi pun berencana ingin mencari keadilannya sendiri. Merasa kesal dengan perkataan Yanzi, Kapolsek itu pun emosi dan menangkap Yanzi dengan tuduhan telah menimbulkan masalah. Dalam perjalanan menuju kantor kepolisian, mereka tidak sengaja bertemu dengan Cheng Yi. Cheng Yi pun kesal dengan Kapolsek itu dikarenakan tidak bisa menegakkan keadilan. Akhirnya Cheng Yi pun menolong Yanzi dan menghajar mereka. Setelah melepaskan Yanzi, Cheng Yi berencana kembali ke kota Luoyang. Namun Yanzi juga ingin pergi ke sana bersamanya. Yanzi ingin melaporkan kejadian ini kepada petugas di sana. Yanzi hanya ingin menuntut keadilannya. Dengan merasa kasihan, Cheng Yi pun membawanya ke kota Luoyang. Dalam perjalanan menuju ke kota Luoyang, Cheng Yi memperlakukan Yanzi dengan baik. Yanzi benar-benar merasa sangat sedih dengan keadaannya sekarang. Dia berpikir hanya Cheng Yi yang dapat membantunya mencari keadilan, yakni dengan membalaskan dendamnya kepada Yuan Ying. Di kota Luoyang kita diperlihatkan wanita cantik, sebut saja dia Nona Qin. Nona Qin adalah teman seperjuangan Cheng Yi. Dia adalah orang yang memberikan misi kepada Cheng Yi dengan alasan uangnya bisa menyembuhkan kedua mata Cheng Yi. Setelah menyelesaikan semua misinya, Nona Qin memberikan misi baru yang lebih sulit dan tentunya imbalannya pun lebih besar. Mereka berharap dengan menyelesaikan misi ini, uangnya dapat membayar biaya pengobatan mata Cheng Yi. Dengan bersemangat, Cheng Yi pun akan berangkat. Namun sesaat sebelum Cheng Yi berangkat, ada seorang pria yang hendak mengobati tangannya. Dia adalah salah satu pengawal keluarga Yuan. Dia bercerita jika tangannya dilukai oleh seorang wanita yang menerobos masuk ke rumah keluarga Yuan dan membuat kekacauan. Lalu Yuan Yi memerintahkan He Qiufeng untuk membawa Yanzi. Mendengar cerita itu, sontak Cheng Yi teringat dengan Yanzi yang berniat mencari keadilannya. Tanpa menunggu lama, Cheng Yi berangkat mencari He Qiufeng untuk melepaskan Yanzi. Keesokan harinya, dengan berbekal informasi dari He Qiufeng, Cheng Yi mencari Yanzi di sebuah pavilion tua. Di sana dia sudah ditunggu oleh anak buah Yuan Ying. Mereka pun berkelahi dengan sengit. Namun dengan mudah, Cheng Yi bisa mengalahkan orang itu. Kemudian Cheng Yi mulai mencari lagi di mana Yanzi berada, hingga akhirnya dia menemukannya. Namun ternyata lagi-lagi orang itu belum mati dan menyerang Cheng Yi. Akhirnya Cheng Yi pun mengeluarkan jurus pedang kilatnya dan memenggal kepala orang tersebut. Setelah berhasil menemukan Yanzi, lalu Cheng Yi membawanya ke tempat Nona Qin. Cheng Yi menyuruh Nona Qin untuk pergi dari tempat itu karena sudah tidak aman lagi. Perdebatan kecil pun terjadi di antara mereka. Nona Qin tidak ingin membuat masalah dengan keluarga Yuan dan meminta Cheng Yi untuk menghentikan semuanya. Lalu Cheng Yi pun menolaknya karena dia merasa kasihan dengan Yanzi dan juga ingin menegakkan keadilan. Keesokan harinya, dengan berat hati Nona Qin setuju dengan tujuan Cheng Yi. Meskipun dalam lubuk hatinya, dia takut berpisah dengan Cheng Yi. Lalu Nona Qin dan Yanzi pun pergi ke sebuah rumah dekat danau untuk mengamankan Yanzi dari kejaran Yuan Ying. Setelah itu, Cheng Yi mulai menginterogasi He Qiufeng. Dia menanyakan penyebab Yuan Ying memburu dan menyerang keluarga Nijun. Kemudian He Qiufeng pun menjelaskan kebenarannya. Alasannya sudah admin jelaskan di scene sebelumnya ya guys. Beralih ke tempat lain, Yuan Ying terlihat sedang disiksa oleh ayahnya. Dia menanyakan penyebab Yanzi mengejar Yuan Ying dan itu mengacaukan rencana pernikahannya dengan anak ketiga Jenderal Guo. Setelah merasa cukup mendapatkan informasi dari He Qiufeng, Cheng Yi beranjak pergi dari tempat itu. Sebelum pergi, dia membuat sebuah jebakan yang bisa membuat He Qiufeng terbunuh. Keesokannya, Yuan Ying menangkap bandar judi yang pernah bermain judi dengan Cheng Yi. Dia disiksa dan diinterogasi.
Akhirnya dia pun memberikan informasi jika pria buta lah yang membunuh He Kuifeng. Mendengar hal itu, sontak anak buah Yu Wenying mengetahui orang yang dimaksud karena dia pernah bertemu dengan Cheng Yi. Beralih ke tempat persembunyian Yanzi, Nona Qin menjelaskan kenapa Cheng Yi menolongnya. Hal itu karena dia tidak mau Yanzi bernasib sama dengannya. Setelah itu, Nona Qin meninggalkan Yanzi di rumah tersebut, namun di tengah perjalanan dia ditangkap oleh anak buah Yu Wenying. Di sebuah malam, Cheng Yi mendatangi rumah makan yang besar. Ternyata di sana ada Jenderal Guo dan para pasukannya yang sedang beristirahat. Cheng Yi berniat melaporkan tentang kejahatan Yu Wenying kepada Jenderal Guo. Namun para pengawal Jenderal Guo lebih dulu menyerang Cheng Yi, akhirnya mereka pun dihajar olehnya. Di tempat lain, Yu Wenying terlihat sedang menyiksa Nona Qin. Penyiksaan itu dilakukan atas balasan kepada para anak buahnya yang telah dibantai oleh Cheng Yi. Lalu Nona Qin pun menceritakan kisah tentang Cheng Yi kepada Yu Wenying. Dia menceritakan kehebatan dan keganasan pendekar buta itu. Beralih lagi ke rumah makan, walaupun banyak, para pasukan Jenderal Guo tetap dihajar dan dikalahkan oleh Cheng Yi. Akhirnya sampailah Cheng Yi pada ruangan di mana Jenderal Guo berada, lalu dia memberitahu Jenderal Guo tentang kejahatan Yu Wenying. Walaupun Jenderal Guo sedikit ragu dengan apa yang dikatakan Cheng Yi, namun Cheng Yi tetap akan menghentikan kejahatan Yu Wenying sekaligus membalas dendam. Malam itu juga Jenderal Guo mengutus pasukannya mendatangi kediaman Yu Wenying. Setelah Jenderal Guo mendengar cerita Cheng Yi, dia membatalkan pernikahan antara Nona Guo dan Yu Wenying. Sontak hal itu membuat ayah Yu Wenying murka, akhirnya dia menyiksa Yu Wenying seperti biasanya dengan memukul punggung Yu Wenying hingga terluka dan berdarah. Seolah tak mau diperlakukan seperti itu terus-menerus, akhirnya Yu Wenying pun melawan dan membunuh ayahnya. Esok harinya di kota terlihat ramai dengan penemuan mayat wanita. Setelah dilihat, ternyata wanita itu adalah Non Qin. Dia mati terbunuh akibat banyak panah yang menancap di tubuhnya. Hal itu adalah ulah Yu Wenying sebagai bentuk kekesalannya kepada Cheng Yi. Rasa berduka yang mendalam menyelimuti keluarga Yuan. Tarian kematian terus mereka lakukan. Mereka pun membuat sayembara untuk keluarganya. Siapa saja yang berhasil membunuh Cheng Yi, dia akan mendapatkan 100 wilayah bagian dan 10.000 keping emas. Setelah Nona Qin terbunuh, Cheng Yi benar-benar marah dan ingin membalaskan dendamnya. Kali ini dia benar-benar serius. Cheng Yi mempersiapkan semuanya untuk menyerang ke kediaman Yuan. Tak menunggu lama, Cheng Yi pun mendatangi kediaman Yuan. Seluruh keluarga Yuan pun sudah bersiap dan akan menyerang Cheng Yi. Pertempuran 1 lawan 1 rumah pun terjadi. Cheng Yi akhirnya menggunakan jurus pedang api untuk melawan keluarga Yuan dan mereka pun terbakar. Setelah mengalahkan semua orang yang berada di luar, Cheng Yi masuk untuk menemui Yu Wenying. Namun adik perempuan Yu Wenying menghadang dan pertempuran pun terjadi. Dalam pertempuran tersebut, Cheng Yi berhasil menyandera perempuan itu. Namun Yu Wenying tidak peduli dan tetap memanah mereka berdua. Pertempuran pun semakin sengit, Cheng Yi hampir saja dikalahkan dan dibunuh. Namun dengan strateginya, dia berhasil menggagalkannya. Pertempuran pun sampai keluar ruangan, dan Yu Wenying terluka sangat parah. Akhirnya Cheng Yi membunuh Yu Wenying untuk membalaskan dendam Nona Qin dan Yanzi. Setelah menyelesaikan semuanya, Cheng Yi pergi dari tempat itu dengan tubuh yang sedikit lelah. Cheng Yi mengingat semua kenangan bersama Nona Qin. Mereka pernah mempunyai cita-cita yang indah di masa depan. Namun takdir berkata lain. Mereka harus berpisah untuk selama-lamanya. Sekian alur cerita film Eye for an Eye, semoga ada pesan moral yang dapat kita ambil. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Sampai bertemu di alur cerita film yang tidak kalah seru.
Terima kasih.